Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bu Retno dan juga Bu Anti. Perkenalkan saya Trisha Filiani dari kelas TPPM Teknologi Pengembangan Mikroalga dan sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya tentang carbon capture penggunaan mikroalga. Berikut adalah rujukan paper yang diberikan dari soal. Terdapat dua paper. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin-poin utama pada kedua paper tersebut. Jadi, kedua paper ini menekankan bahwa mikroalga ini merupakan organisme fotoautotrof atau bisa berfotosintesis yang sangat efisien dalam menangkap karbon dioksida CO2 dari atmosfer maupun dari emisi industri, seperti gas buang pabrik atau flue gas. Nah, dia efisiensinya tinggi karena tadi mikroalga itu mampu memfiksasi CO2 10 hingga 50 kali lipat lebih cepat dibandingkan tanaman darat atau tanaman yang biasa kita ketahui. Mekanisme biologisnya sendiri, kalau berdasarkan paper dari PMC yang 2024, secara khusus menyoroti genus Chlorella yang memiliki model CCM yaitu mampu untuk memusatkan CO2 di sekitar enzim Rubisco agar proses fotosintesis tetap efisien meskipun konsentrasi karbon di lingkungannya lebih rendah. Sedangkan paper yang Frontiers yang tahun 2019 dia menjelaskan bahwa pergeseran paradigma dari sekadar penyimpan karbon menjadi pemanfaatan karbon dari CCS menjadi CCU. Nah, masalah CCS konvensional ini masih menggunakan metode fisik kimia seperti penyimpanan di bawah tanah atau injeksi ke laut, yang dimana metode seperti ini dianggap lebih mahal, beresiko yang sangat bocor, dan nggak menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Sedangkan eh, konsep yang kita bakal bahas kemudian, yaitu konsep biorefinery, mikroalga ini mengubah CO2 menjadi biomasa secara keseluruhan. Nah, biomasa ini kemudian diproses kembali dalam sistem integrasi untuk menghasilkan beberapa produk yang bernilai tinggi, sehingga proses mitigasi karbonnya ini sangat menguntungkan secara ekonomi. Oke, saya selanjutnya bakal menjawab beberapa soal. Pembagian soal saya kedapatan untuk membahas soal B terlebih dahulu. Soal B sini adalah mengapa mikroalga sebagai platform CCUS dianggap lebih unggul dibandingkan dengan konsep CCS konvensional baik secara geologis maupun absorpsi kimiawi. Untuk jawaban saya, menurut saya pendekatan capture dan use ini atau CCS menjadi CCU ini berbeda dengan CCS konvensional. Karena CCS konvensional sendiri ini hanya membuang atau menyimpan emisi saja, sedangkan mikroalga ini eh, menyerap CO2, nah yang nanti bakal menghasilkan biomasa, dan biomasa ini juga menjadi daya jual beli yang bernilai secara ekonomis. Nah, selanjutnya yang kedua, secara keamanan dan lingkungan, CCS geologis ini memiliki risiko kebocoran gas di bawah tanah. Sedangkan mikroalga ini mengikat karbon secara biologis yang jauh lebih stabil dan aman. Selanjutnya, efisiensi pengikatan. Mikroalga ini mampu memfiksasi CO2 10 hingga 50 kali lipat lebih efisien dibandingkan tanaman yang tingkat tinggi. Lalu, fleksibilitas lokasi. Nggak perlu memerlukan formasi botan khusus seperti pada CCS geologis, dan dia nggak perlu menggunakan pelarut kimia yang berbahaya seperti absorpsi kimiawi. Karena CCS geologis sendiri itu juga membutuhkan energi yang besar untuk kompresi gas, di mana kompresi gas ini membutuhkan tekanan yang sangat tinggi. Sedangkan mikroalga ini bekerja pada tekanan atmosfer normal aja. Berikut adalah komparasi teknis CCS mikroalga dibandingkan dengan CCS konvensional. Jadi secara eh, aspek output CCS ini, kalau yang geologis dia nggak punya hasil. Dia cuma menyimpan aja emisinya tanpa diolah lebih lanjut. Sedangkan CCS mikroalga nanti bakal menghasilkan biomasa yang bakal bisa digunakan pada masyarakat. Lalu untuk aspek risikonya sendiri, kalau CCS ini bakal mudah kebocoran
CO2 atau emisinya dan gampang terkontaminasi air tanah yang di dalam sebagai tempat penyimpanan. Sedangkan CCUS mikroalga ini risikonya sangat rendah karena kita hanya butuh tanamannya saja dan cukup ramah lingkungan. Selanjutnya untuk aspek biaya operasionalnya sendiri, kalau CCS geologis cukup tinggi karena membutuhkan energi yang sangat tinggi untuk proses kompresi dan juga injeksinya. Sedangkan CCUS mikroalga biaya operasinya dapat ditutupi oleh penjualan produk. Jadi sistem kultivasi mikroalga, lalu kita menjual produknya, balik lagi kita mengkultivasi mikroalga dan bakal secara berputar. Selanjutnya untuk aspek keberlanjutannya, CCS geologis itu sangat terbatas pada kapasitas penyimpanannya, sehingga memang membutuhkan tempat penyimpanan yang cukup luas dan bertambah terus seiring bertambahnya emisi di global. Sedangkan CCUS mikroalga, dia berkelanjutan selama ada cahaya dan juga nutrisi. Selanjutnya saya membahas untuk soal D. Bagaimana kelebihan dan kekurangan kolam terbuka dan fotobioreaktor dalam CCUS mikroalga? Untuk yang A, saya bakal menjelaskan sistem open pond atau kolam terbuka. Untuk kelebihannya sendiri, dia biayanya cukup rendah karena investasi awalnya dan biaya operasionalnya itu jauh lebih murah. Eh, kita hanya membutuhkan lahan yang cukup luas saja. Untuk skalabilitasnya itu mudah dibangun dalam skala yang sangat luas per hektar. Lalu kemudahan perawatannya ini cukup membersihkan dan operasional sehari-hari dan cukup lebih sederhana. Namun ada juga kekurangannya. Kekurangannya ini gampang terkontaminasi, rentan terhadap invasi spesies alga liar, predator, dan juga bakteri. Dan untuk kontrol parameternya rendah, sulit mengatur suhu, evaporasi, dan difusi cahaya secara presisi karena sistem open pond ini tidak ada penyangga dan memang terbuka begitu saja seperti pada gambar di sini. Jadi untuk cahaya yang bakal dipancarkan ke mikroalga ini kita nggak tahu intensitasnya berapa sehingga ada kemungkinan besar cahaya yang memiliki intensitas yang sangat tinggi itu bisa merusak mikroalganya juga. Jadi itu cukup merugikan. Lalu kekurangan berikutnya adalah efisiensi CO2. Banyak CO2 yang hilang ke atmosfer karena permukaannya yang lebih terbuka. Jadi tidak semuanya terserap oleh mikroalga. Lalu untuk fotobioreaktor, kelebihan yang pertama itu kontrol steril. Meminimalkan risiko kontaminasi, cocok untuk produk yang bernilai tinggi, seperti pangan dan juga farmasi. Karena minimal risiko kontaminasi, jadi kita bisa mengasumsi ini juga bisa kita konsumsi. Lalu efisiensi yang tinggi. Luas permukaan cahayanya optimal, meningkatkan laju fotosintesis dan juga penyerapan CO2, yang artinya juga intensitas cahaya dan penyerapan CO2-nya juga setara dan tidak ada yang tidak diserap oleh mikroalga. Lalu hemat lahan juga, karena produktivitas per unit area jauhnya lebih tinggi dibandingkan kolam terbuka. Nah, kekurangannya sendiri ada biayanya cukup tinggi karena material dan juga teknologi yang dibutuhkan itu cukup mahal untuk investasinya cukup mahal karena selain investasi pada mikroalganya, kita juga harus membutuhkan alat-alat yang untuk mengoptimalkan supaya mikroalga ini tetap mendapatkan nutrisi, intensitas cahaya dan juga CO2-nya yang cukup dan sesuai. Lalu untuk masalah teknisnya, dia risiko biofuelingnya atau penempelan alganya di dinding dan akumulasi oksigen yang dapat meracuni alga. Lalu bisa juga terjadi overheating. Jadi memerlukan sistem pendingin yang cukup intensif. Lalu saya membahas soal F, yaitu soal yang terakhir. Jelaskan dan dengan contoh produk yang dihasilkan utilization dari CCS mikroalga. Nah, untuk konsep biorefinery sebelumnya itu adalah mikroalga bukan hanya penyerap emisi, tetapi pabrik biologis yang menghasilkan berbagai produk fungsional melalui proses hilirisasi. Karbon yang diserap dikonversi menjadi karbohidrat, protein, dan juga bisa lipid. Nah, tadi untuk contoh produknya tidak hanya
produk yang dapat dikonsumsi. Untuk contoh produk yang pertama itu bisa untuk bioenergi dan juga bahan bakar, seperti satu biodiesel yang diekstraksi dari kandungan lipid atau minyak mikroalga. Lalu ada juga bioetanol yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat mikroalga. Ada juga biocrude oil. Dia melalui proses hydrothermal liquefaction HTL, biomasa basah dapat diubah menjadi minyak mentah sintesis. Manfaatnya itu bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai netralitas karbon. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi CO2 itu bakal diserap oleh photobioreactor, lalu kita kultivasi dan kembangkan di sistem open pond atau juga di photobioreactor dan di sini terdapat mikroalga. Nah, mikroalga ini bakal menghasilkan tadi ada karbohidrat, protein dan juga lipid, ada biomass, ada oil, ada starch dan oil ini nanti bakal menghasilkan biodiesel dan starch ini melalui proses fermentasi atau starch lain kata di karbohidrat atau pati nanti bakal menghasilkan bioetanol. Sedangkan biomasa ini nanti bisa digolongkan menjadi dua, bisa menjadi biohydrogen atau juga biogas berdasarkan prosesnya aja. Kalau satu di sini ada anaerobic fermentation dan di sini juga anaerobic digestion. Lalu selain produk yang energi, ada juga produk pangan, pakan dan dunia farmasi. Seperti satu suplemen nutrisi seperti produk produksi beta karoten, astaxanthin dan omega 3. Lalu ada juga pakan ternak atau aquaculture, biomasa yang digunakan untuk sebagai sumber protein tinggi untuk ikan, udang, dan hewan-hewan ternak lainnya. Lalu bisa juga sebagai pupuk organik atau biofertilizer. Sisa biomasa yang kaya nitrogen dan fosfor, dia dapat memperbaiki struktur tanah. Beda ya dengan CCUS tadi geologi, dia bakal memperburuk kandungan tanah. Seperti ini contohnya ini salah satu mikroalga alga merah yang nanti kalau menjadi suplemen nanti bakal membentuk astaxanthin. Dan ini contoh di phytobioreactor, terus ini untuk pakan dan di dunia kesehatan juga bisa. Dan ini untuk fungsional di suplemen omega 3. Lalu ada juga contoh ini eh, sama sih, dia bisa mengurangi kadar CO2, bisa menjadi biofuel, lalu eh, di makanan keseharian, farmasi, dan juga suplemen. Jadi untuk kesimpulan sendiri, untuk keunggulan antara CCUS mikroalga dan CCUS geologi, mikroalga ini menawarkan solusi CCUS yang lebih aman, bernilai ekonomi yang tinggi dan keberlanjutan dibandingkan CCUS konvensional. Untuk pemilihan sistemnya sendiri, pemilihan antara kolam terbuka atau PBR atau photobioreactor itu bergantung pada target produk. Apakah lebih diunggulkan volume besar? Ketika mau volume besar, berarti artinya kita bisa menggunakan kolam yang terbuka, kolam terbuka atau open pond. Sedangkan kalau mau tingkat kemundian yang tinggi, disarankan memakai PBR. Dan pastinya juga ada beberapa dampak pemanfaatan produk turunan mikroalga ini mendukung terciptanya ekonomi sirkular yang mengubah limbah menjadi sumber daya berharga. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih.